Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat sehat dan tentunya keberkahan hidup kita. Perkenalkan, kami Alif Bakhtiar selaku pimpinan Yayasan Al-Akhyar Rodatus Salam yang menaungi lembaga pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif Bakhtiar. Kita tahu sekolah ini berlokasi di Desa Kaliwulu dan Desa Tegalsari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu yang telah menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan kami SDIT Alif Bakhtiar. Sungguh ini sebuah amanah yang sangat berat buat kami demi mencapai apa yang menjadi cita-cita daripada Bapak dan Ibu dan tentunya cita-cita anak-anak kita yang tercinta. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah keinginan bahwa kita ingin SDIT Alif Bakhtiar menjadi sebuah sekolah yang aman, sehat, dan nyaman buat anak-anak kita. Tentunya keinginan ini atau cita-cita ini tidaklah mudah. Akan banyak sekali program-program yang dibuat oleh yayasan, dibuat oleh sekolah, dan tentunya memperoleh dukungan dari Bapak Ibu selaku orang tua murid. Beberapa pesan yang mengandung harapan kita ingin sampaikan pada Bapak dan Ibu berkaitan dengan penerimaan murid baru SDIT Alif Bakhtiar. Pesan ini juga semestinya bisa juga menjadikan sebuah perhatian bagi Bapak dan Ibu yang telah menyekolahkan anak-anaknya di SDIT Alif Bakhtiar. Harapan yang pertama adalah sungguh kami menginginkan adanya dukungan yang penuh, adanya kepercayaan yang kuat dari Bapak dan Ibu terhadap guru-guru di sekolah. Hal ini penting karena kita tahu bahwa pendidikan di SD itu berbeda dengan pendidikan di TK. Saat anak-anak di TK, mereka didampingi oleh guru-guru, mereka bermain sambil belajar. Banyak fasilitas-fasilitas permainan yang bagus, yang menarik, dan anak-anak sangat menyukainya. Karena itu pendidikan di TK adalah sebuah pendidikan yang sungguh menyenangkan buat anak-anak. Tetapi ketika anak-anak kita mulai memasuki SD, fasilitas yang tersedia utamanya adalah meja dan kursi. Meja dan kursi itu akan dipakai oleh anak-anak kita untuk belajar membaca, menulis, menghitung, menggambar,
dan sebagainya. Tidaklah mengherankan terkadang timbul rasa bosan, rasa jenuh, atau bahkan rasa tidak suka berlama-lama di kelas. Anak-anak kita seringkali kemudian menjadi tidak fokus ketika guru memberikan pelajarannya di kelas. Namun semua itu kita maklumi, memang memerlukan waktu, memerlukan proses yang baik agar supaya anak-anak kita bisa mulai bersosialisasi dengan sistem pendidikan yang baru. Di SD, anak-anak akan lebih fokus kepada materi kurikulum akademik atau materi pelajaran. Karena itu kita ingin bahwa dukungan yang penuh dari orang tua akan memberikan modal buat guru-guru kita semangat di dalam mengajar. Tidak ada lagi keraguan dari orang tua kita terhadap cara termasuk kemampuan para guru-guru kita. Anak-anak kita yang baru masuk SD mesti juga harus bangun lebih pagi. Kenapa? Karena jadwal pembelajaran di SD relatif lebih awal dibanding pembelajaran di TK. Belum lagi anak-anak kita nanti akan berkomunikasi, bergaul dengan teman-temannya yang sebaya, bahkan dengan teman-temannya yang notabene usianya lebih tua dari mereka atau kakak kelas mereka. Dalam pola komunikasi sehari-harinya terkadang timbul perselisihan. Dengan melihat banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, sekali lagi dukungan orang tua yang kuat, kepercayaan yang penuh kepada guru-guru kita akan sangat-sangat membantu keberhasilan pendidikan di sekolah kita. Harapan yang kedua berkaitan dengan mogok sekolah. Mogok sekolah ini maksudnya anak-anak kita itu susah sekali untuk mau hadir di sekolah. Anak-anak kita bisa jadi akan mencari 1001 alasan agar supaya tidak berangkat ke sekolah. Saat ini mogok sekolah telah menjadi permasalahan yang serius di SD. Tidak hanya di SD Alim-Ardiyah, namun banyak sekali SD mengalami hal yang sama. Mogok sekolah tentunya yang rugi adalah anak-anak sendiri, termasuk bapak dan ibu selaku orang tuanya. Paling tidak anak-anak akan ketinggalan pelajarannya di sekolah. Kemudian yang paling kita khawatirkan adalah pencapaian kapabilitas kecerdasan anak bisa terganggu. Ada penelitian yang mengatakan kapabilitas kecerdasan orang dewasa 80%-nya dicapai saat anak berusia 8 tahun. Di mana anak-anak kita saat berusia 8 tahun? Tentunya anak-anak masih bersekolah di SD. Karena itu sekali lagi mogok sekolah ini sungguh-sungguh tidak kita harapkan. Doronglah anak-anak untuk bisa selalu pergi ke sekolah,
fasilitasi mereka dengan kebutuhan sekolah yang baik yang memang mereka senangi. Kalau memang anak-anak perlu diantarlah dengan kendaraan atau fasilitas yang memang orang tua miliki. Kami dari sekolah juga akan membantu bagaimana anak-anak itu bisa datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya dengan melalui fasilitas antar jemput mobil sekolah kita. Kemudian harapan yang ketiga pada Bapak dan Ibu, kami ingin Bapak dan Ibu selalu memberikan pendidikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya di rumah. Ini akan sangat membantu tugas guru-guru di sekolah agar supaya anak-anak itu kemudian mempunyai perilaku akhlak yang mulia, memiliki tingkat kecerdasan yang bagus, emosional, termasuk spiritualnya. Ada salah satu aspek juga yang kita ingin kembangkan dari anak-anak kita di SD adalah kemandirian. Ini sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak kita nantinya tidak selalu bersama-sama dengan bapak dan ibu selaku orang tuanya. Tentunya termasuk juga dengan guru-guru di sekolahnya. Kalau dulu di TK, anak-anak pergi ke kamar mandi, mungkin masih banyak dibantu oleh guru-gurunya. Tapi ketika di SD, secara perlahan anak-anak harus bisa sendiri pergi ke kamar mandi. Kita akan mengajarkan bagaimana anak-anak kita bisa masuk keluar mandi dengan aman, dengan sehat. Dan tak lupa mereka juga memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan di kamar mandi, kesehatan di kamar mandi. Kami dari pihak yayasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDIT Alif Mardiah berkomitmen memberikan investasi yang baik untuk peningkatan profesionalisme guru. Ini adalah hal yang sangat esensial buat para guru. Kita ingin para guru memiliki integritas yang tinggi, kedisiplinan, rasa hormat, akhlak yang mulia, memiliki etika yang bagus, dan tentunya memahami mata pelajaran yang diajarkan. Kami sudah sampaikan pada para guru, tidak ada mata pelajaran yang membosankan. Yang ada adalah guru yang membosankan. Karena itu kami minta kepada para guru untuk melakukan persiapan yang baik sebelum mengajar. Apabila diperlukan alat-alat bantu pengajaran agar supaya anak bisa fokus belajar di kelas, kami pihak yayasan tidak berkeberatan untuk membantunya. Dalam kesempatan ini pula, sungguh kami ingin kepada Bapak dan Ibu, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kritik dan saran pada kami, ke yayasan, ke pihak sekolah. Namun kita juga ingin bahwa kritik dan saran itu disampaikan dengan bahasa komunikasi yang baik. Insya Allah Bapak dan Ibu, kami akan melaksanakan sekuat tenaga mewujudkan saran-saran yang baik demi perbaikan kualitas pendidikan di SDIT Alif Mardiah. Akhirul kata, marilah kita, yayasan, sekolah, dan orang tua saling bahu-membahu, bekerja keras
tolong menolong di dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Marilah kita juga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita, apa yang kita rencanakan dan cita-cita kita bisa berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.